Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Abu Amalia, NIM 230204110141. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah. Saya di sini akan membuat video guna memenuhi tugas hadis tematik saya. Videonya yakni tentang 3 ragam model hadis tematik. Nah, tematik hadis menjadi metode yang dapat disebut efektif dalam mengkaji suatu hadis apabila kita menggunakan buku terjemahan. Karena apabila kita menggunakan buku terjemahan atau syarah, maka kita tidak dapat memahami suatu hadis secara utuh. Namun sebaliknya, apabila kita menggunakan salah satu dari 3 metode pengkajian hadis tematik tersebut, kita akan memahami hadis tersebut secara utuh. Nah, di sini saya akan menerangkan 3 ragam model kajian hadis tematik. Oke, yang pertama ada metode kata kunci. Nah, metode kata kunci ini menuntut seseorang yang ingin melakukan kajian hadis secara tematik untuk mencari hadis-hadis dengan lafaz tertentu. Nah, misalnya seseorang yang ingin mengkaji hadis-hadis tentang konsep ihsan misalnya ya, maka dapat menggunakan lafaz ihsan atau yang serupa dengan seperti kata kerja lampau yakni ahsana yuhsinu dan lain sebagainya. Nah, misal dari kata ihsan ini, yang pertama ketika kita memperhatikannya maka akan keluar hasil yang pertama, yakni ada kata ihsan adalah perasaan bahwa dirinya diawasi oleh Allah ketika ia beribadah. Nah, contoh hadisnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Qala mal ihsanu qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya, Jibril pun berkata, apabila yang dimaksud ihsan, apa yang dimaksud ihsan? Jibril itu bertanya. Nah, Rasulullah bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari. Sini. Lalu yang kedua, ihsan itu adalah perbuatan baik kepada seluruh makhluk. Salah satunya adalah hewan. Nah, sebagaimana dalam hadisnya, yang artinya sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan ihsan baik kepada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ada kata ihsan dalam hadis dimaknai sebagai kebaikan secara umum. Yang arti dari hadisnya ada, aku melihat paling banyak penghuni neraka adalah wanita. Nah, mereka bertanya kepada Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, karena keingkaran mereka. Nah, lalu mereka bertanya lagi, apakah karena mereka ingkar terhadap Allah? Lalu beliau menjawab lagi, mereka ingkar terhadap suami dan ingkar terhadap kebaikan. Jika kamu berbuat kepadanya dalam waktu yang lama, lalu mereka melihat keburukan darimu hanya sekali, dia berkata, saya tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Ini menurut hadis riwayat Imam Malik. Nah, 3 hadis di atas yang dicari berdasarkan kata kuncinya yakni ihsan yang memiliki makna yang berbeda-beda. Langkah selanjutnya, hal yang dapat digunakan dalam melakukan kajian tematik hadis berbasis kata kunci adalah melakukan pemaknaan secara mendalam seperti pada makna yang kurang dipahami dari redaksi hadis. Nah, setelah itu proses analisis tema yang dikaji berdasarkan hadis dilakukan. Terakhir adalah menyimpulkan dari hasil pembahasan. Nah, di sini yang kedua ada metode tematis analitis. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode tematis analitis.
Metode ini adalah pengkajian hadis secara tematik dengan basis tema tertentu, dan pada hadis tertentu dengan metode ini mencari hadis-hadis serupa yang mendukung dan melihat latar belakang setiap jalur periwayatannya sangat diperlukan. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan suatu pemahaman yang utuh. Nah, metode ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada kalanya hadis diriwayatkan secara singkat pada satu jalur dan diriwayatkannya secara panjang pada riwayat lainnya. Nah, adapun satu hadis diriwayatkan menggunakan lafaz yang rumit, sedangkan pada jalur lainnya diriwayatkan dengan lafaz dan redaksi yang mudah dipahami. Nah, contohnya seseorang yang ingin memahami hadis mengenai isbal atau memakai pakaian yang terurai hingga melebihi mata kaki. Nah, hadis yang dijadikan patokan semisal adalah hadis riwayat dari Imam Muslim yang menyatakan bahwa Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Nah, hadisnya yakni innal ladzina yajurru thiyabatu minal khuyala'i la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Nah, artinya orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, tapi dilihat Allah tidak dilihat Allah di hari kiamat kelak. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang serupa lainnya yakni ada dari muttafaqun alaih an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu tidak memandang kepada orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Ini menurut muttafaqun alaih. Nah, hadis lainnya yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam sahihnya itu yang artinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjulurkan pakaiannya hingga ke bawah mata kaki dengan sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat kelak. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu dari sarungku terkadang turun sendiri, kecuali jika aku selalu menjaganya. Kemudian Rasulullah bersabda, engkau bukanlah termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong. Ini diriwayatkan dari Imam Bukhari. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan pemaknaan secara mendalam, melakukan pemetaan terhadap kajian dan membuat kesimpulan dari proses analisis yang dilakukan tadi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan metode tematik konseptual. Nah, metode tematik konseptual cangkupannya itu lebih luas dari sekedar lafaz hadis Nabi. Nah, metode ini tuh dapat digunakan untuk menjawab isu-isu terkini menggunakan hadis, kata terorisme, multikulturalisme, sejenis yang mungkin tidak akan ditemui itu di dalam hadis. Nah, akan tetapi secara sederhana, terorisme misalnya dapat ditemukan dalam hadis-hadis yang memiliki tema larangan mengancam dan larangan membunuh dan lain sejenisnya. Nah, langkah-langkah yang diterapkan dalam melakukan kajian ini adalah menentukan tema, menentukan literatur primer dalam hadis, melakukan pembacaan yang komprehensif terhadap hadis-hadis yang dikaji, melakukan proses takhrij hadis sekaligus melacak validitas hadis serta kualitasnya, melakukan analisis literal pada lafaz-lafaz yang terhimpun dalam matan, melihat syarah, melakukan komparasi teks hadis dengan teks lainnya seperti Al-Quran, pendapat sahabat, tokoh otoritatif, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir melakukan kesimpulan.
Misalnya pembahasan terorisme dan radikalisme yang disinggung hadis, maka dapat dirujuk kepada hakikat konsep radikalisme dan terorisme itu sendiri, yang mengandung kekerasan, intimidasi, dan pemaksaan dan lain sejenis lah pokoknya. Maka kita dapat memetakan pencarian hadis pada unsur-unsur, misalnya adalah rujukan hadis yang membahas mengenai larangan dan hukuman orang yang melakukan penyiksaan. Nah, seperti hadis riwayat Bukhari, yang artinya ada seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Karena tindakannya tersebut, ia masuk neraka. Wanita itu tuh tidak memberi kucing tersebut makan, tidak pula minum ketika ia mengurungnya. Nah, juga kucing tersebut tidak dibolehkan untuk memakan serangga-serangga di tanah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis lainnya juga mengatakan dari hadis riwayat Muslim, yang artinya yakni Ibnu Umar pernah melewati beberapa pemuda Quraisy yang menancapkan seekor burung dan memanahinya. Setiap anak panah yang tidak mengenai sasaran menjadi milik si pemilik burung. Nah, ketika melihat Ibnu Umar, mereka pun bubar. Ibnu Umar lalu berkata, siapa yang melakukan ini? Ketahuilah, Allah melaknat orang yang melakukan seperti ini. Nah, sesungguhnya Rasulullah melaknat orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran tembak. Diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Nah, untuk hadis tentang anjuran untuk menyayangi sesama seperti riwayatnya Bukhari, yang artinya Rasulullah pernah mencium Hasan bin Ali. Ketika itu ada Aqra bin Habib At-Tamimi sedang duduk. Al-Aqra berkata bahwa ia memiliki 10 anak, namun ia tidak pernah mencium salah seorang dari mereka sedikit pun. Nah, Rasulullah itu kemudian mengatakan padanya, siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak disayangi. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, demikian pula tiga model metode kajian hadis tematik yang dapat digunakan baik di dunia kampus maupun kajian hadis di tempat-tempat umum seperti majelis. Nah, 3 metode yang sudah dijelaskan tadi dapat membantu kita memahami hadis secara lebih komprehensif. Demikian pemahaman hadis yang dari saya. Semoga pemahaman hadis yang salah dan yang tidak benar itu dapat dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.